Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang materi perbandingan senilai. Nah, apa aja sih perbandingan senilai itu? Nanti kita akan bahas satu persatu pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya ada sebuah contoh kasus di mana misalkan kita menjemur 5 buah kasus, kelima kaos yang kita jemur itu akan kering semuanya dalam waktu 3 jam. Berapa lama waktu pengeringannya yang diperlukan jika kita menjemur sebanyak 15 kaos? Nah, apakah ini merupakan kasus perbandingan senilai? Nah, yang kita tahu di sini ada kata-kata jika kita menjemur semuanya, berarti secara sekaligus. Berapapun banyak kaosnya, diperlukan waktu 3 jam. Jadi misalkan saya ingin menaruh 10 kaos, berarti habis juga dalam waktu 3 jam. Begitu juga nanti kalau dalam 15 kaos, berarti juga dia habis dalam waktu 3 jam. Sekarang dilihat berapapun banyak variabel yang di tabel sebelah kiri, maka di variabel sebelah kanan ini juga tetap konstan, yaitu sama-sama menghabiskan waktu 3 jam. Nah, kalau kasusnya seperti ini, berapapun banyak kasus yang dijemur, waktu pengeringannya tetap 3 jam, maka soal ini bukan perbandingan senilai. Jadi kalian mau 5 kaos, 6 kaos, 10 kaos, bahkan sampai 15 kaos pun, kalian tetap 3 jam. Nah, ini bukan perbandingan senilai. Nah, sampai sini sudah paham anak-anak? Bagaimana sih ya kalau perbandingan senilai itu? Nah, perbandingan senilai itu, ini ada contoh kasus. Misalkan sebuah pensil harganya 1.500. Berapakah harga 2 buah pensil, 3 buah pensil, 4 buah pensil, dan X buah pensil? Jadi berapapun pensilnya itu kita lambangkan X saja ya. Jadi satu pensil itu 1.500, berarti 1 kali 1.500 adalah 1.500. Berarti kalau 2 pensil bagaimana? Berarti 2 dikali 1.500 sama dengan berapa? Yaitu sama dengan 4.500. Bagaimana kalau 3 buah pensil? Berarti 3 dikali 1.500 sama dengan berapa? Ups, di atas itu ternyata bukan 4.500 ya, ternyata 3.000. Yang di bawah 4.500. Sedangkan kalau 4 buah pensil gimana? Berarti 4 dikali 1.500 sama dengan adalah 6.500. Jadi sampai berapapun pensilnya, misalkan saya ambil 10 pensil, tetap selalu dikalikan dengan 1.500. Nah, ini berapa nih kalau misalkan saya mau beli 10 pensil, berarti 10 dikali dengan 1.500. Hasilnya adalah 15.000. Nah, kalau kalian perhatikan, setiap yang di tabel sebelah kiri ini, dia berubah ya. Maka yang di tabel sebelah kanan juga ikut berubah. Nah, apakah ini merupakan kasus perbandingan senilai? Nah, sekarang ini ada kata-kata semakin banyak pensil dibeli, maka semakin besar harga yang dibayar. Semakin sedikit pensil yang dibeli, maka semakin kecil harga yang dibayar. Jadi kalau kita beli makin banyak pensil, harganya makin mahal. Semakin sedikit kita beli pensil, maka semakin kecil harga yang dibayar. Nah, secara tidak langsung, ini merupakan soal perbandingan senilai. Nah, dari contoh soal ini, kalian bisa sudah ya membedakan antara perbandingan senilai sama yang bukan perbandingan senilai. Sekarang saya punya contoh soal yang sering diterapkan di soal-soal ujian akhir semester atau di ujian nasional tahun-tahun sebelumnya atau di ujian kalau ke depan itu namanya AKM. Soal-soalnya seperti ini untuk perbandingan senilai. Kita baca ya soalnya. Dengan kecepatan tetap, sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 150 km? Untuk mempermudah kita buat tabel. Tabelnya ada komponennya jarak tempuh sama bensin yang dikonsumsi. Nah, seperti yang kita lihat,
kalau kita mengkonsumsi 5 liter bensin, maka menghasilkan 60 km jarak tempuhnya. Sedangkan kalau 150 km, apakah bensinnya semakin banyak atau semakin sedikit? Apakah ini juga termasuk kasus perbandingan senilai? Nah, mari kita bahas satu persatu. Sekarang kita lihat, semakin jarak jauh yang ditempuh, maka semakin banyak bahan yang dibakar. Semakin dekat jarak yang ditempuh, maka sedikit bahan bakar yang dipakai. Secara otomatis, kalau kita logikakan, 150 km ini semakin jauh dari 60 km. Otomatis, untuk konsumsi bensin yang kita perlukan itu semakin banyak. Dan nanti di sini akan semakin banyak. Karena kita mengingat kata-kata yang sudah kita tuliskan di sini, maka ini termasuk kasus perbandingan senilai. Jadi semakin jauh semakin banyak, kita semakin dekat jaraknya maka semakin sedikit. Karena ini soal perbandingan senilai, maka kita bisa mengerjakan rumusnya menjadi A1 banding A2 sama dengan B1 dibanding A2. Yang mana A1, yang mana A2, yang mana B2. Yang 60 km ini kita simbolkan sebagai A1 ya. A1. Sedangkan yang 150 km ini kita misalkan sebagai A2. Sekarang kita lihat sebagai A2 ya. Bagaimana dengan komponen yang 5 liter? Itu disimbolkan sebagai B1. Sedangkan yang di sini yang ditanda tanya itu sebagai, kita simbolkan sebagai B2 ya. Kita simbolkan B2. 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 Nah, ingat ya, 60 km ini sebagai A1, 150 km ini sebagai A2, 5 liter ini sebagai B1, dan yang kita cari sebagai B2. Berarti nanti yang kita cari, yang ditanda-tanyai adalah B2. Tinggal kita masukkan rumus untuk soal perbandingan senilai. A1 60, A2 150, berarti B1-nya adalah 5 ya. 5 per, kita masukkan B2. Karena kita tidak tahu nilai B2, jadi tetap kita tulis B2. Kemudian kalian kalikan silang untuk mempermudahnya. Berarti nanti 5 kalian kalikan dengan 150, 60 kalian kalikan dengan B2. Terus 5 kali 150. Kemudian 60 kali B2. Nah, kalian kalikan 5 kali 150 adalah 750 dibagi sama dengan 60 kali B2 adalah, kalau dalam aljabar itu tinggal dikalikan ya. Berarti menjadi 60 B2. Nah, sekarang yang ditanya adalah B2. Sekarang dilihat. Yang jauh dengan B2 adalah 750 ya. Yang jauh dengan B2 adalah 750. Kita letakkan sebagai pembagi yang di atas. 750 kita letakkan di atas ya, karena dia jauh dari B2. Sedangkan yang dekat dengan B2 itu kita letakkan sebagai penyebutnya, sebagai pembaginya atau yang dibagi. Berarti jadi 60. Sekarang tinggal kalian bagi tuh, 750 bagi 60 berapa? Hasilnya adalah 12,5. Jadi, untuk menempuh jarak 150 km diperlukan bensin sebanyak 12,5 liter. Nah, demikianlah hasil yang dapat kita peroleh. Dari sini sudah jelas ya. Nah, kalau kalian sudah jelas, kalian bisa mengerjakan tugas rumah. Nanti tolong dibuka halaman 194
di lingkari nomor 2, dibuka tugas rumah halaman 198, dikerjakan nomor 18. Nanti dikumpul paling lambat Jumat 29 Januari 2021. Saya tunggu nanti sampai jam 9 malam dikumpul di Google Form di Google. Nah, demikianlah materi hari ini tentang perbandingan senilai. Jika ada yang masih kebingungan, bisa tanyakan langsung ke Ustazah. Ustazah Irin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.